Jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya melakukan tes kabel micro USB dari brand Remake yang kemarin saya dapatkan dengan harga yang sangat-sangat murah, cuma Rp600, lebih murah daripada korek api ini yang harganya sekitar 1000 lebih. Nah, kali yang saya tes kabel micro USB ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang saya tulis di deskripsi. Seperti apa performa kabel dari brand Remake micro USB ini? Simak videonya. Unboxing kabel micro USB dari brand Remake, lihat masih tersegel dengan rapi. Saya buka sekarang. Ini yang kita dapat di dalam box kabel Remake Lesu yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Lihat kemasannya ada seperti ininya ya. Ini semacam kayak logo tanda asli. Kemudian ini juga ada segel, tapi tadi saya lepas dari atas, menunjukkan sebuah packing yang cukup bagus, niat banget. Kemudian kita akan dapat ini sertifikat dari brand Remake, entah sertifikat apa ini. Nah, lihat ini diproduksi tahun 2021, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini coba kita lihat baliknya kosong. Kemudian kita akan dapat kabel micro USB dari brand Remake. Coba saya lihat seperti ini fisik kabel dari brand Remake yang saya beli ini warna hitam. Dilihat dari sisi bodi kabel, lihat ini menunjukkan ada garis-garis tekstur lurus menggunakan bahan PVC atau karet. Nah, bisa terlihat ini. Nah, kemudian kita lihat dari sisi ujung USB-A ada tulisannya R, mungkin maksudnya Remake. Nah, lihat dia ujungnya seperti ini. Kemudian kita lihat dari sisi USB-A, ini warnanya hitam. Coba saya cek dari sisi pin yang ada di USB-A-nya. Totalnya ada 4 pin, terlihat jelas. Kemudian kita beralih ke ujung micro USB-nya. Ini kurang lebih panjang kabelnya sekitar 1 meter ya. Ada tulisannya Remake. Bagus, tidak menunjukkan sebuah brand polosan. Lihat, cukup bagus. Kemudian micro USB-nya dia seperti ini. Dari sisi building quality kabel Remake ini, lihat yang saya rasakan ini, lihat dia sedikit agak kaku bahan kabelnya, tapi tidak kaku-kaku amat. Kemudian kita lihat dari sisi building quality finishing body, lihat ini. Bisa saya katakan rapi, tidak ada yang jembret, mulai dari misalnya USB-A, lihat. Nah ya, lihat ini sambungannya yang sebelah sini, bagus, tidak jembret. Nah, lihat, walaupun harga murah ya, ini harga promo lah, kira-kira seperti itu, atau menggunakan voucher, tapi finishingnya bagus. Lihat ini yang dari sisi ujung USB, micro USB, sangat rapi. Kemudian coba saya rasakan lepas tancap dari sisi USB-A nya. Ini saya hubungkan contoh ke power bank ya, lihat ini. Enak, ringan, lihat ini. Nah, tidak ngotot cabutnya itu, lihat ini. Nah, coba yang dari sisi ini. Enak. Kemudian coba saya lepas tancap tes dari sisi micro USB-nya seperti ini, lihat. Enak. Lihat ini, saya masuknya. Tek. Nah, kemudian saya cabut. Nah, tidak nyangkut. Nah, saya pernah melakukan tes kabel micro USB awalan J. Itu ketika saya masukkan seperti ini, agak terasa nyangkut ya. Ya, seperti ini. Jadi takut kalau portnya ada di sebelah power bank ini ikut gitu loh. Ya, coba ini saya cabut, lihat. Enak. Jadi tidak nyangkut rasanya. Jadi dari sisi building quality kabel ini sudah lebih dari cukup. Tes charging kabel Remake ke ponsel Samsung Galaxy J7 Plus, ini dayanya 7,5 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger dari brand Esager 33 watt yang ada digital display-nya di sini, dan bantuan USB Dr. Finirsi seperti ini. Ya, ini dual port ya, C dan port A. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, mulai saya hubungkan. Nah, coba, nah langsung terhubung dengan baik dan nyala. Start dari baterai 63%, biarkan ponselnya standby. Kemudian ada, lihat ini indikator charging LED nyala warna merah. Kemudian kita cek dari sisi struktur daya yang ada di digital display Esager, menunjukkan daya 4,3 watt. Nah ya, kemudian coba kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finirsi, 5 volt kali 0,8 ampere sama dengan 4,2 watt. Kenapa kok dayanya lumayan rendah? Karena ponselnya sudah terisi di atas 50% baterainya, sehingga dayanya sudah mulai menurun ya. Kemudian coba kita lihat dari sisi yang lainnya. Nah, dia seperti ini. Silahkan dipahami sendiri. Nah, lihat ada keterangannya USB 2.0 high. Nah, cukup bagus ya keterangannya, dia seperti ini. Kemudian kita lihat yang lain. Nah, ini menurut saya semacam kayak Ripple. Cuman saya tidak bisa membaca bagaimana cara membacanya, tampilannya. Mungkin teman-teman ada yang paham, silahkan berkomentar. Kemudian lanjut yang lain. Nah, seperti itu.
Jadi secara fungsi berfungsi dengan baik, digunakan untuk charging ke ponsel Samsung standar charging 7,5 watt. Tes ke powerbank Venson, ini Venson serinya FHK yang support input daya 22,5 watt. Nah sebentar, oh ternyata baterainya sudah terisi 77%. Coba saja apakah bisa bagus atau tidak dayanya, walaupun dayanya persentase baterainya sudah tinggi. Lihat nih, saya hubungkan sekarang. Start dari baterai 77% ya, petir hijau nyala. Nah ini menunjukkan bahwa kabelnya benar-benar support fast charging, bisa dilihat dari petir hijaunya nyala. Sekarang coba kita cek dari sisi seluruh daya. Tersisa daya 9,5 watt. Wajar ya, karena sudah terisi sekitar di 77%. Nah, yang penting indikator fast charging aktif. Sekarang kita cek dari sisi sini. Dayanya 8,9 volt kali 0,9 ampere sama dengan ini 8,4. Jadi bisa digunakan untuk charging ke power bank yang menunjukkan indikatornya fast charging. Andai kan ini baterainya anggap di bawah 10%, pasti dayanya tinggi. Tes charging ke laptop Asus Transformer Book ini juga menggunakan port micro USB. Sebentar, saya perlihatkan. Dia ada di sini micro USB-nya. Lihat ini. Nah, saya hubungkan sekarang dengan menggunakan kabel dari brand Rimac. Lihat nih, mulai saya hubungkan. Enak, ketika saya hubungkan itu rasanya tidak nyangkut, dan lihat ini indikatornya sudah berfungsi dengan baik ya, nyala. Nah, kemudian biarkan laptopnya standby di sini. Kemudian ini laptop jadul ya, era tahun 2017-an. Biasanya menggunakan port micro USB. Kita cek dari sisi digital display dahulu. Nah, lihat ini, dia dayanya 17,2 watt, cukup tinggi ya, lihat. Nah ini secara mungkin ya, protokol isi daya cepat laptop ini quick charging 2.0 sekitar 18 atau 15 watt zaman dahulu. Ingat ya, 2017 quick chargingnya belum 3.0, masih 2.0. Setara eranya Samsung Galaxy S7, S8, kira-kira seperti itu. Mohon dikoreksi bila salah. Kemudian ini lihat dari sisi USB daughter finish, seluruh dayanya cukup tinggi, 8,8 volt kali 1,8 ampere sama dengan 16 watt. Nah, seharga Rp600 lebih murah daripada korek api, tapi kita bisa dapat kabel yang support fast charging. Lihat ini, fast charging ya, kalau di atas 10 watt itu. Cuman tidak ada indikator fast chargingnya, era micro USB. Nah, seperti itu. Nah, lihat. Nah, sekarang coba saya lihat dari sisi lainnya mungkin. Nah, ini lihat ada keterangannya seperti ini. Tadi kalau ke Samsung ada tulisannya USB 2.0, ini tidak diketahui. Kemudian yang lainnya, nah seperti ini. Ini ripple-nya dia. Nah, silakan dipahami sendiri ya. Jadi bisa berfungsi dengan baik untuk charging ke laptop micro USB dengan daya yang cukup tinggi, 16 watt atau fast chargingnya aktif. Tes aktivitas transfer data ke ponsel Samsung J7 Plus menggunakan laptop Asus Transformer Book ini. Nah, lihat ini ya, saya hubungkan dengan menggunakan kabel dari brand Rimac. Ini micro USB ya. Nah, lihat saya hubungkan sekarang, kita tunggu. Nah, lihat dia nyala. Kemudian coba kita lihat, kita tunggu sebentar. Nah, lihat ada koneksi, bisa dilihat di sini. Nah, ya bisa. Coba dari sisi ponselnya. Nah, ini ada pilihannya. Nah, transfer file. Bisa ya. Coba misalnya saya dekatkan dari sisi laptopnya, kita tunggu sebentar. Ini, nah terbaca dengan baik, Galaxy J7 Plus. Misalnya saya copy ini, copy file ini, PPT ini ya, saya kirim. Nah ini saya kirim atau saya copy saja, saya copy, saya taruh di sini. Tunggu sebentar. Nah ini saya taruh di misalnya memory card ya. Nah kita tunggu sebentar, agak lemot ya, harap maklum. Laptop jadul, nah, saya taruh di dokumen misalnya. Nah ini saya paste, kita tunggu sebentar. Nah berfungsi dengan baik, langsung ada file robot PPT. Nah ke Galaxy J7 Plus. Jadi bisa digunakan untuk aktivitas transfer copy untuk kabel dari brand Rimac ini. Tes speed charging, coba ini mumpung laptop saya yang micro USB baterainya sudah low bed ya. Coba saya klik sebentar baterainya. Nah lihat, tersisa daya 6%. Nah saya gunakan untuk speed charging ke laptop ini, anggap dalam waktu 1 jam lah ya, mampu mengisi berapa persen. Dengan ini saya kasih timer gitu.
Saya hubungkan ini, sebentar saya hubungkan dahulu. Nah, lihat ini ya, proses charging berjalan dengan baik. Tadi baterainya merah atau lowbat. Nah, ini indikator chargingnya sudah nyala yang ada di laptop. Timernya saya nyalakan sekarang. Ini dibuat mode laptop mati ya. Nah, seperti ini karena tadi tersisa daya sekitar 6%. Kemudian kita tunggu sampai dalam waktu 60 menit mampu mengisi berapa persen ke laptop ini. Nah, kemudian coba saya cek dari sisi ini yang ada di digital display adapter chargernya 17,5 watt. Cukup maksimal sekali. Nanti saya kontrolnya lewat sini ya dalam waktu 60 menitan. Selanjutnya kita tunggu sampai 60 menit mampu mengisi berapa persen ke laptop Asus ini. 1 jam 12 menit telah berlalu. Coba kita cek dari sisi daya yang ada di adapter charger. Masih stabil di 18,3. Cukup bagus ya. Sekarang coba saya nyalakan laptopnya mampu mengisi berapa persen. Nah, lihat ini ya, laptopnya sudah saya nyalakan. Coba saya dekatkan pada sistem baterainya. Bisa dilihat ini, coba saya tekan. Nah, tadi start dari baterai 6%. Sekarang sudah terisi 75%. Nah, masalah kapasitas saya kurang paham ini baterai dari laptop ini. Intinya mampu mengisi dengan cepat ya, sejak 6% sampai 75% dalam waktu 1 jam 14 menit sudah lebih dari cukup dengan harga kabel yang sangat murah menggunakan jenis port micro USB ini. Jadi kesimpulannya kabel micro USB dari brand Rimac ini serinya seri Lesu. Nah, kalau saya lihat dari packing boxnya ini ada tulisannya seperti ini, manufaktur Shenzhen Rimac. Kalau saya mengartikan ini perkiraan bukan rebranding ya, bisa dilihat dari sini. Mohon dikoreksi bila salah. Kemudian dari sisi build quality juga cukup bagus sekali, baik dari sisi finishing maupun lepas colok tidak terasa nyangkut dan tidak sesak-sesak amat. Kemudian dari sisi kemampuan charging tidak ada masalah. Sudah saya tes mulai dari ke Samsung 7,5 watt berjalan dengan baik. Saya tes ke power bank, indikator fast chargingnya juga aktif. Lalu saya tes ke laptop Asus ini bisa mencapai pada daya sekitar 16 sampai 18 watt. Ingat, ini kabel micro USB era tahun sekitar 2017-an lah ya, micro USB itu. Daya segitu sudah cukup bagus sekali eranya pada tahun itu. Kemudian dari sisi speed charging juga cukup mantap speed chargingnya. Tadi saya menggunakan adapter charger Acer 33 watt ini ya. Start dari baterai laptopnya 6% hingga terisi 75%-an atau 70%-an lah ya. Membutuhkan waktu 1 jam 15 menit. Sangat cepat. Kemudian kemampuan lain dari kabel ini juga bisa digunakan untuk aktivitas transfer data. Jadi dengan harga Rp600 seharga korek api atau bahkan lebih murah ya, kita mendapatkan kabel dengan performa seperti yang saya tes ini sudah sangat-sangat bagus. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tes kabel micro USB Rimac seri Lesu ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau urusan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman membeli kabel Rimac seri Lesu ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.